Selamat pagi anak-anak ibu semua. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang metabolisme, khususnya tentang enzim. Sekarang kita membahas yaitu katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Contohnya, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan reaksi yang melibatkan oksigen. Respirasi aerob ada 4 tahapan utama, yaitu pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat rantai transport elektron. Pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Perhatikan gambar di samping. Kemudian terjadi di sitosol. Hasilnya 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Pada sel eukariotik terjadi di mitokondria, sedangkan pada sel prokariotik terjadi di sitosol. Dekarboksilasi oksidatif merupakan pemecahan asam piruvat menjadi asetil-CoA. Perhatikan gambar reaksi tersebut. Hasil produknya 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. 3. Siklus Krebs. Terjadi di matriks mitokondria. Reaksinya yaitu asetil-CoA ditambah asam oksaloasetat menjadi asam sitrat. Hasilnya 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. 4. Sistem transport elektron. Terjadi di membran dalam mitokondria. Hasil produknya 6H2O dan 32 ATP. Jumlah total ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar yang di bawah. Yang kedua, respirasi anaerob tanpa membutuhkan oksigen. Ini contohnya kita lihat peristiwa fermentasi. Pertama, fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot hewan dan manusia ketika kekurangan oksigen. Fermentasi asam laktat juga dilakukan oleh jamur atau bakteri dalam pembuatan keju dan yogurt, misalnya dengan bantuan Streptococcus sp. Kemudian kita lihat pada otot, penimbunan asam laktat menyebabkan berkurangnya elastisitas otot sehingga menimbulkan kelelahan dan nyeri. Asam laktat yang tertimbun akan diangkut oleh darah menuju hati untuk diubah kembali menjadi asam piruvat. Reaksi daripada asam laktat kita lihat di sini, C6H12O6 atau glukosa diubah menjadi C3H6O3 ditambah 2 ATP atau energi, di mana asam laktat itu yaitu C3H6O3. Kemudian fermentasi alkohol terjadi pada proses pembuatan minuman anggur atau bir dan pembuatan tapai dengan menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Ini boleh kita lihat reaksi fermentasi alkoholnya. Nah, sekarang kita lihat katabolisme lemak dan protein. Pertama, katabolisme lemak dibantu oleh enzim lipase. Dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Gliserol akan diubah menjadi
fosfoglyceraldehid atau PGAL. Kemudian katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino. Asam amino mengalami reaksi deaminasi yang menghasilkan gugus amin atau NH3 dan asam keto. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian sudah mengerti tentang katabolisme karbohidrat dan sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.